Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di YouTube channel Sahabat Universitas Terbuka. Nah, teman-teman, apa kabar kalian di hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, buat kalian yang calon mahasiswa baru atau yang sudah menjadi mahasiswa baru, tentunya bertanya-tanya lagi ya. Sebenarnya setelah kita berhasil untuk melakukan pendaftaran melalui admisisia.ut.ac.id lalu sudah mendapatkan NIM, dan selanjutnya itu apa? Yaitu kita meregistrasikan mata kuliah di semester pertama. Nah, setelah kita meregistrasikan, selanjutnya adalah kita melakukan pembayaran billing yang 20 digit itu. Nah, setelah pembayaran billing, selanjutnya kita akan menunggu kedatangan dari buku modul atau bahan materi pokok ya, yang berupa buku ya. Nah, setelah itu selain kita menunggu datangnya buku, kita juga bisa masuk ke buku digital ya kita download aplikasinya di Play Store bisa juga. Tapi kalau tidak mau mendownload juga tidak menjadi masalah, karena isi dari BA digital dan juga bahan ajar yang datang secara fisik itu atau yang secara cetak isinya adalah sama, isi atau kontennya adalah sama. Nah, setelah kita mendapatkan buku, banyak sekali teman-teman mahasiswa yang bingung selanjutnya kita ngapain aja nih. Nah, biasanya ketika kita mendapatkan bahan ajar itu ada yang namanya kalender akademik. Nah, di kalender akademik itu di sana akan tertera kegiatan-kegiatan apa saja yang selanjutnya akan kita lakukan. Biasanya itu sebelum sesi tuton ada yang namanya OSMB dan PKBJJ. Nah, buat teman-teman mungkin yang merasa bingung sebenarnya jadwal OSMB dan PKBJJ itu kita dapatkan dari mana. Nah, untuk mendapatkan jadwal OSMB dan PKBJJ sebaiknya teman-teman mengikuti atau memfollow akun Instagram UT daerah teman-teman ataupun di akun fanspage dari UT daerah teman-teman. Silakan mencari ya, misalnya teman-teman yang terdaftar di UT Jakarta, silakan follow akun IG ataupun fanspage UT Jakarta. Yang di Medan silakan follow akun IG atau fanspage dari UT Medan, atau yang dari Kendari misalkan silakan follow di UT Kendari dan sebagainya. Nah, di sana kalian akan mendapatkan update informasi. Jadi meskipun kalian tidak ikut Pokjar, yaitu meskipun kalian mendaftar secara mandiri, kalian akan tetap bisa mendapatkan update informasi terbaru dan terkini melalui postingan ataupun unggahan dari Instagram maupun fanspage UT daerah kalian masing-masing. Nah, setelah kita mengikuti OSMB dan PKBJJ, itu barulah kita akan masuk di masa tuton. Nah, banyak banget yang bertanya, sebenarnya apa sih OSMB dan PKBJJ itu? Jadi, OSMB itu adalah orientasi studi mahasiswa baru, sedangkan PKBJJ itu adalah pelatihan keterampilan belajar jarak jauh. Nah, seberapa penting sih OSMB dan PKBJJ ini? Ada sebagian orang yang berpendapat bahwa ini tidak terlalu penting, tapi sebenarnya peraturan di akhir-akhir ataupun di 2024 ataupun 2023-2024 itu sangat penting, karena di sana kita akan mendapatkan sertifikat OSMB dan juga sertifikat PKBJJ. Jadi kalau kegiatannya 2 hari, kita ikut juga. Biasanya itu dilakukan di Sabtu dan Minggu. Hari Sabtunya OSMB, minggunya PKBJJ, tapi tergantung juga dari UT kalian masing-masing. Mungkin ada yang 1 minggu sekali, mungkin misalkan di minggu pertama itu 1 harinya di OSMB, ataupun di minggu berikutnya itu adalah PKBJJ. Namun ada juga beberapa UT yang misalkan di Sabtu Minggu, jadi kegiatannya itu misalnya di tanggal 17 atau 18 misalkan. Jadi tergantung dari peraturan dari UT kalian masing-masing. Nah, banyak yang bilang kalau misalnya tidak ikut OSMB dan PKBJJ ini bagaimana ya? Sebenarnya kalau kalian tidak ikut, kalian bisa ikut di semester berikutnya, entah itu di semester 2, 3, 4, 5, 6, selama kalian masih terdaftar sebagai mahasiswa di universitas terbuka. Jadi sertifikat OSMB dan PKBJJ ini yang di kemarin-kemarin itu kan dianggap itu tidak penting dan tidak wajib-wajib amat. Tapi kalau seperti yang saya dapat informasi bahwa untuk di tahun-tahun berikutnya di 2023 ke atas, 2024, 25 ataupun 2026 dan seterusnya itu, kalau kita ingin mendapatkan ijazah, maka kita harus melampirkan surat pendamping ijazah, di mana surat pendamping ijazah itu harus ada sertifikat OSMB dan PKBJJ-nya. Nah, kenapa sih harus pakai itu? Karena itu akan menjadi bukti bahwa kita benar-benar bersungguh-sungguh ketika ingin menjadi mahasiswa di UT. Jadi kita sudah ikut di 2 kegiatan itu. Nah,
Pasti banyak teman-teman bertanya-tanya, di USMB dan PKBJJ itu kita ngapain aja sih? Jadi, aku mau sharing ya teman-teman. Di kegiatan itu seru banget ya. Rugi kalau kalian nggak ikut. Kenapa saya bilang rugi? Karena di sana kita akan mendapatkan banyak informasi, hal-hal menarik, fakta-fakta tentang bagaimana sistem perkuliahan di UT, seperti apa UT itu. Jadi supaya kalian punya wawasan, punya pengetahuan, punya apa namanya, eh, ilmu yang baik ketika kalian menjadi mahasiswa di UT, sehingga kalian tahu rambu-rambunya seperti apa. Jadi kalian jangan kaget misalkan, loh kok aku dapat nilai E ya, loh aku kok kayak gini gini gini. Nah, itu supaya tidak ada pertanyaan seperti itu lagi. Jadi kalian akan tahu, oh kenapa aku dapat nilai E, mungkin seperti ini. Misalkan peraturan kalau mengikuti ujian itu kita tidak boleh keluar 45 menit, atau di bawah 45 menit tidak boleh keluar, karena itu akan dianggap tidak mengikuti ujian walaupun kalian ikut ujian. Karena waktu ujian itu kan misalkan 90 menit ya. Jadi kalau di bawah 45 menit kalian sudah keluar, atau di 45 menitnya kalian sudah keluar, maka otomatis kalian dianggap tidak mengikuti ujian. Ataupun misalkan bagaimana sih cara kita untuk mengerjakan uton, di sana itu akan diberikan. Jadi teman-teman rugi banget kalau nggak ikut. Oke. So, kalau bisa saya sarankan kalian harus ikut ya. Oke, jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.